Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kenny Nenggolan dengan NPM 2023212205. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang toleransi imun. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua toleransi imunitas, yang ketiga autoimunitas, yang keempat jenis-jenis penyakit autoimunitas, dan yang kelima algoritma terapi autoimunitas. Toleransi imun merupakan suatu keadaan di mana tidak responsifnya sistem imunitas terhadap antigen asing yang sebelumnya pernah terpapar. Mekanisme toleransi imun terhadap self-antigen harus dimiliki dan merupakan sifat mendasar baik semua sel sistem imunitas. Toleransi imunitas tidak boleh terjadi pada antigen asing. Antigen self tidak dapat dikenali atau menimbulkan respon imunitas disebabkan sel limfosit yang mengenali self-antigen sudah dihancurkan atau diinaktivasi. Tentu, yang berperan dalam proses pengenalan terhadap antigen adalah T-cell reseptor dan B-cell reseptor. Kegagalan sistem imunitas dalam self-tolerance akan berakibat pada penyakit yang disebut autoimunitas. Toleransi imunitas, sentral versus perifer. Toleransi imunitas terhadap antigen self dapat terjadi pada area sentral maupun area perifer. Pada gambar di slide ini, area sentral terjadi pada sumsum tulang belakang dan timus, sedangkan area perifer terjadi pada nodus limfa. Toleransi sentral pada organ imunitas primer atau generatif mengandung sebagian besar antigen self, bukan antigen asing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sel-sel imunitas yang bersifat imatur atau tidak dewasa hanya akan terpapar oleh antigen self. Bila limfosit ini mengikat atau mengenali antigen self, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, terjadi apoptosis, yaitu penghancuran sel limfosit yang mengikat terhadap antigen self. Yang kedua, reseptor editing, hanya terjadi pada sel B. Adanya kesempatan bagi sel B untuk melakukan gene editing pada reseptor yang mengenali antigen self. Dan yang ketiga, diferensial menjadi sel T regulatory, berfungsi untuk menekan atau mengontrol respons sel imunitas agar tidak terlalu reaktif terhadap self-antigen. Toleransi perifer terjadi pada organ perifer atau nodus limfa, bertujuan untuk menjaga ketidakresponsifan limfosit terhadap antigen self yang ada pada organ perifer tersebut. Berfungsi juga sebagai mekanisme cadangan jika ada limfosit yang mengenali antigen self lolos dari toleransi sentral. Pada organ perifer, limfosit yang mengikat terhadap antigen self akan mengalami apoptosis, inaktif, atau supresi aktivitas oleh sel T regulatory. Autoimunitas, kegagalan imunitas dalam mengenali self-antigen, merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kegagalan pada mekanisme self-tolerance atau sel imunitas mengenali antigen self. Beberapa kemungkinan mekanisme reaksi autoimun adalah sebagai berikut. Yang pertama, defek pada proses seleksi sel T dan B. Yang kedua, defek proses gen and reseptor editing pada sel B selama proses maturasi pada organ sentral. Yang ketiga, defek jumlah dan fungsi limfosit C regulatory. Yang keempat, defek proses apoptosis limfosit yang reaktif terhadap antigen self. Dan yang kelima, kurangnya aktivasi reseptor atau protein inhibitory. Dan yang keenam, aktivasi APC sebagai hasil aktivasi sel T. Peran sel T dalam autoimun menjadi sangat penting, terutama CD4, karena sel T bertanggung jawab dalam memberikan respon terhadap paparan MCH yang disajikan oleh APC. Abnormalitas fungsi sel T, yaitu CD4, akan menstimulasi terbentuknya antibodi oleh sel B.
Jadi, jika diurutkan terjadinya autoimunitas itu, yang pertama defek gen tertentu, kemudian kegagalan self-tolerance, kemudian limfosit reaktif terhadap self-antigen, kemudian pemicu lingkungan, seperti infeksi dan jaringan rusak, kemudian aktivasi limfosit reaktif, dan terakhir limfosit menyerang jaringan sehat. Faktor yang berkontribusi pada terjadinya autoimun ada dua, yaitu yang pertama kerentanan terhadap genetik tertentu, dan yang kedua faktor lingkungan sebagai pemicu. Penyakit autoimun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan distribusi autoantigen, yaitu yang pertama autoimun sistemik. Terjadi pada penyakit sistemik lupus erythematosus yang disebabkan adanya kompleks imun yang mengandung self-nucleoprotein dan antibodi yang spesifik, atau SLE dan artritis reumatoid. Yang kedua, organ spesifik. Ada beberapa penyakit seperti diabetes mellitus tipe 1, myasthenia gravis, multiple sclerosis yang disebabkan karena autoantibodi atau respons sel T terhadap self-antigen yang terdistribusi pada jaringan tertentu. Berikut contoh-contoh lain dari penyakit-penyakit dan organ spesifik yang diserangnya. Suatu jaringan atau organ dapat rusak karena autoimunitas lewat beberapa mekanisme. Yang pertama, antibodi langsung. Ikatan langsung antara antibodi dengan self-antigen pada jaringan tertentu. Yang kedua, kompleks imun. Autoantibodi akan mengikat self-antigen dan mengaktifasi sistem komplement diikuti dengan peningkatan mobilitas sel pro-inflamasi dan berakibat pada kerusakan jaringan. Sel T akan teraktivasi dan mensekresikan berbagai macam sitokin, sehingga berujung pada aktivasi produksi ROS atau reaktif oksidatif spesies. Yang ketiga, gangguan fungsi sel tanpa merusak sel. Autoantibodi pada beberapa penyakit tidak langsung merusak sel target tetapi merusak reseptor yang terdapat pada sel tersebut. Misalnya, pada penyakit Graves, kerusakan pada reseptor TSH, dan Hashimoto, kerusakan reseptor pada tiroglobulin. Jenis-jenis penyakit autoimunitas. Yang pertama, autoimunitas disease mediated by cytotoxic antibodies. Di sini ada beberapa jenis sindrom, autoantigen, dan konsekuensinya. Yang kedua, jenis-jenis autoimmune disease mediated by immune complex. Di sini ada beberapa sindrom dan autoantigen serta konsekuensinya juga. Yang terakhir adalah jenis-jenis penyakit autoimunitas, autoimmune disease mediated by TLC. Di sini ada juga kita bisa melihat dalam tabel ada sindromnya, autoantigen, dan konsekuensinya. Autoimunitas, algoritma terapi. Autoimunitas dapat diterapi dengan obat-obatan yang disebut sebagai imunomodulator. Ada antiinflamasi, imunosupresan, radiasi, plasma preseris, cell blocking, dan cytokine blocking reagen. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang toleransi imun. Semoga yang saya sampaikan dapat membantu kita semua untuk lebih mengetahui tentang toleransi imun. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Saya tunggu saran dan perbaikan dari teman-teman semua dan juga penonton lainnya. Terima kasih.